Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Medita. Nah, jadi ada juga yang nanya ke aku, gimana sih caranya bikin YouTube, terus gimana sih caranya memulai YouTube, gimana sih tips and triknya jadi YouTube pemula. Terus juga ada juga yang nanya kayak gimana sih caranya dan menambah subscriber di YouTube. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, akhirnya aku hari ini akan membuat video mengenai bagaimana caranya memulai menjadi YouTuber. Yang pertama, kalian itu harus tahu dulu alasan dan tujuan kalian membuat YouTube. Nah, ini tuh penting banget ya. Jadi, kalian tuh harus tahu alasan kalian utama itu adalah apa. Kalau misalkan kalian alasannya untuk uang, atau misalnya alasannya untuk ketenaran, atau alasannya untuk mendapatkan keuntungan dari YouTube, mendingan menurut aku kalian gak usah bikin YouTube. Mungkin kalau untuk tenar boleh lah ya, boleh lah. Tapi kalau tujuan kalian untuk mendapatkan uang, menurut aku kalian mending gak usah bikin YouTube. Kalian buka bisnis aja, kalian jualan aja. Karena kalau YouTube itu takes time, dan itu tuh bener-bener butuh perjuangan dibandingkan kalian kalau misalkan kayak jualan makanan langsung dapat duit. Dan asal kalian tahu aja, aku di sini bukan maksudnya nakut-nakutin atau misalkan mematahkan semangat kalian, tapi it is a fact kalau misalkan gaji dari YouTube itu benar-benar nggak seberapa. Jadi kalian jangan ngebayangin kalau misalkan kalian jadi YouTuber kalian bakal langsung kayak Atta Halilintar, kayak Ria Ricis, karena mereka itu juga telah melalui beberapa step perjuangan gitu kan. Mereka juga telah melalui proses, dan mereka juga mungkin telah mengeluarkan effort yang lebih besar daripada kita. So ya, itu rezeki mereka. Tapi jujur, mereka kayak itu juga pasti pure bukan karena YouTube. Mereka mungkin bisa aja kerja sama brand dan lain sebagainya. Ini karena pengalaman aku pribadi aja. Jadi aku di approve AdSense tuh bulan April lalu, dan aku agak shock sebenarnya ngelihat kayak penghasilan dari YouTube itu yang nggak seberapa. Tapi alhamdulillah, maksudnya ya kita syukuri aja berapapun rezeki. Cuman kalau misalkan tujuan kalian untuk mendapatkan uang dari YouTube, mending menurut aku nggak usah, karena kayak apa yang kalian keluarkan dengan apa yang kalian dapat tuh bener-bener nggak setimpal banget. Nah, kalau tujuan utama aku tuh bukan karena uang. Tujuan utama aku karena memang aku hobi, passionate, and aku pengen bikin portofolio dan ada tujuan-tujuan lainnya. So aku tetap terus maintain YouTube ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian tujuannya hanya untuk uang, money, itu bukan tempat untuk kalian. Mending kalian cari buka bisnis aja deh, saran aku. Nah, yang kedua tipsnya adalah buat konten yang sesuai dengan hobi, minat, dan kemampuan kalian. Kenapa? Karena YouTube ini diperlukan konsistensi ya menurut aku. Dan kalau misalkan kalian membuat konten YouTube yang sesuai dengan hobi, minat, dan kemampuan kalian, itu akan cenderung lebih mudah dan kalian tidak akan terbebani. Kalau misalkan kalian bikin konten YouTube yang tidak sesuai dengan kemampuan dan hobi, minat kalian, itu jatuhnya tuh kalian bakal capek banget. Dan YouTube ini kan adalah media sosial, dimana ketika kalian misalkan melakukan sedikit kesalahan, itu tuh jatuhnya bakal besar banget, ngerti gak sih? Kayak seluruh Indonesia itu akan tahu kesalahan kalian. Meskipun gini deh, di bidang yang kita minati dan kita kuasai aja, kita bisa saja melakukan kesalahan, apalagi di bidang yang memang bukan keahlian kita, contohnya gitu. Nah, sebagai contoh, waktu itu aku sempat mau bikin konten Made Talk sama teman aku, dan aku sempat mau bikin konten ngomongin corona pas awal-awal corona, tapi akhirnya aku batalin karena aku ngerasa kayaknya ini kurang pas deh kalau aku ngomongin ini. Kenapa? Karena aku takut salah, karena aku nggak ahli di bidang itu. Dan kalaupun misalnya kita nyari-nyari artikel, kita baca, tapi kayak aku takut salah ngomong, dan aku bukan ahli di bidang itu, dan takutnya nanti malah terlihat bodoh, ngerti gak sih? Dan kayak nanti dia tertawakan audiens, ya itu bakal malu-maluin kalian aja gitu. Jadi mending kalian cari konten yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian. Lalu yang ketiga adalah, ini termasuk yang suka ditanyain dan biasanya bikin kalian minder juga sih, alat-alat untuk bikin YouTube. Kayak misalkan kamera, ring light, microphone, dan lain-lain sebagainya.
Nah sebenarnya itu tuh bukan suatu keharusan, memang itu tuh akan mendukung kalian untuk membuat video yang lebih bagus kualitasnya, tapi itu tuh bukan merupakan hal yang utama. Tapi banyak banget orang yang minder ya, karena nggak punya kamera, nggak punya ring light dan sebagainya. Tapi menurut aku tuh sekarang kamera handphone tuh udah bagus-bagus ya. Udah jarang banget sekarang merek handphone yang ngeluarin handphone baru dengan kamera yang burem gitu, yang jelek banget. Karena tuh banyak banget kamera handphone yang menurut aku ya kadang hasil fotonya lebih bagus dibandingkan kamera profesional gitu. Asal kalian bisa aja pakainya, karena banyak orang yang punya handphone canggih tapi gak bisa makainya, dan itu sayang banget menurut aku kayak gitu. Nah kalau masalah lighting, sampai sekarang pun aku tuh gak punya ring light, aku pakai lampu belajar, kalian tahu. Terus mikrofon juga aku nggak punya. Aku baru mau beli mikrofon setelah kemarin aku sempat update kok banyak suara bocor dan lain-lain. Terus teman aku nyaranin, yaudah Mei kamu coba beli mikrofon gini. Mulai aku kepikiran, yaudah deh, karena aku udah mulai lumayan serius juga di sini, jadi yaudah aku baru mulai mau kepikiran beli mikrofon. Dan untuk kamera kebetulan ya aku pakai kamera, cuman ini pun aku beli kamera itu bukan karena pengen YouTube awalnya. Jadi dulu tuh aku MUA kan, dulu aku waktu zaman kuliah aku sering make upin orang. Terus aku emang dulu pengen beli kamera itu karena untuk portofolio hasil makeup aku. Karena kan beda ya, kalau untuk makeup itu kita ngejual hasil makeup kita itu dari foto hasil makeup kita. Biasanya orang tuh kalau misalnya mau makeupin kita pasti nanya, Mbak saya boleh lihat hasil makeupnya nggak, foto hasil makeupnya kan. Nah dulu tuh aku sebenarnya pengen beli kamera yang biasa aja, maksud aku yang kayak DSLR ataupun misalnya kayak mirrorless pun yang memang untuk lebih ke hasil kamera apa sih, kayak detail gitu loh, yang emang buat foto. Nah tapi waktu itu kebetulan sama mantan aku dulu, dia nyaranin aku mending beli kamera mirrorless yang pocket aja, yang bisa buat vlog dan bagus juga buat video, jadi nggak foto doang. Karena mungkin siapa tahu nanti mau pergi-pergi, misalkan mau liburan atau misalkan mau bikin-bikin video gitu kan. Terus karena aku cewek juga dan gak mungkin juga aku ngerti, kayak bukan gak mungkin sih maksudnya, dan emang beneran aku gak ngerti juga buat ganti-ganti lensa dan ngotak-atik kamera sebagainya. Yaudah akhirnya aku beli kamera ini yang memang menurut aku ukurannya pas, kecil. Terus juga dia kayak nggak usah ganti-ganti lensa kayak gitu, karena emang aku gak ngerti anyway juga gitu kan. Ya udah, dan ternyata sekarang ini benar-benar bermanfaat juga akhirnya buat gitu. Nah lalu yang keempat adalah gimana sih cara dapetin subscriber. Ini tuh banyak banget yang ngeluh, kayak teman-teman aku ada yang udah bikin YouTube terus menyerah. Maksudnya bukan menyerah, jadi kayak susah ya dapet 100 subscriber aja, kayak gimana sih caranya. Kayak jujur aku juga susah banget awalnya, apalagi buat kita yang follower di medsosnya tuh followernya nggak banyak-banyak amat gitu loh, biasa-biasa aja. Maksudnya bukan selebgram yang gimana awalnya gitu kan. Kalau misalkan kalian memang punya follower yang ratusan ribu, puluhan ribu di sosmed, mungkin it's easier for you. Tapi kalau misalkan ya biasa-biasa aja lah kayak kita ya, masih kayak 2000-an, 3000-an gitu, kayak itu termasuk susah menurut aku. Nah tapi hal yang lumayan bisa ningkatin subscriber itu tentunya yang pertama adalah share video-video kalian di sosmed kalian. Aku juga awalnya tuh gak pede banget, aku tuh orangnya gak pedean, aku tuh orangnya minderan banget. Kayak dulu pertama kali aku bikin video di YouTube, kayak aku gak pede banget buat share ini di Instagram aku, karena takut kayak orang-orang mikirnya cie mau jadi YouTuber atau misalkan gimana gitu kan. Gak pedean banget deh. Tapi yaudahlah aku coba awalnya, karena nggak ada yang nge-subscribe, gimana dong kalau nggak kita share kan. Akhirnya yaudah aku share di sosmed, dan mulailah teman-teman aku ada yang beberapa yang kayak support, terus subscribe. Terus juga aku sering kayak minta tolong ke teman-teman, ke keluarga. Kalian pun bisa minta tolong ke teman, keluarga, saudara, sahabat, pacar, teman kerja, dosen, siapapun. Minta tolong dong, gue punya channel YouTube nih, subscribe dong, dan lain-lain kayak gitu. Meskipun mungkin kalian awalnya malu-malu, cuman ya kalian butuh itu, karena ya gimana ya kita nggak bakal dapet subscriber kalau kita nggak berani. Dulu tuh aku benar-benar minder banget. Aku tuh dulu nih di kantor aku yang lucu banget kisahnya. Jadi dulu di kantor aku yang lama,
aku tuh emang suka bilang kayak misalnya ke teman-teman kerja aku, misalkan kayak aku kan punya YouTube, subscribe dong, kayak gitu. Nah tapi aku tuh malu kalau mereka itu nonton YouTube aku di depan aku. Kayak awkward banget, dan aku tuh nggak mau lihat orang yang nonton YouTube aku di depan aku karena aku tuh malu banget. Nggak, akhirnya di kantor, karena aku nggak mau itu orang nonton YouTube aku di depan aku, akhirnya mereka tuh ngecengin aku dan YouTube aku ditonton di TV yang gede banget di kantor sama seluruh karyawan. Kayak itu aku malu banget, sumpah itu aku malu banget. Tapi di situ aku mendapatkan pembelajaran bahwa ya ini karya lo, dan kebetulan waktu itu respon teman-teman aku juga ya mereka ketawa ya, bercanda, tapi mereka kayak bilang bagus kok kontennya, dan mereka kayak ngasih dukungan gitu. Lo tuh harus pede, lo tuh kalau misalkan punya YouTube kan niatnya tuh buat ditonton orang, kenapa kamu harus malu, kayak gitu-gitu loh. Dan di situ akhirnya aku kayak oh ya udah deh, gue nggak usah malu. Itu saking aku minderan dan malu banget kalau ada orang yang nonton video. Tips yang kelima adalah, ini menurut aku yang paling penting dari semuanya nothing kalau kalian gak ngelakuin ini. Apa itu? Adalah konsisten. Ya, kalian harus banget, wajib banget kudu konsisten. Karena YouTube itu menilai kalian tuh bukan dari kualitas videonya, tapi dari kuantitas, which means watch time. Kenapa? Karena gini, dari syarat mulai kalian bisa di approve AdSense pun, syaratnya itu adalah 1000 subscriber dan 20.000 jam tayang kalau nggak salah ya. 20.000 jam tayang. Nah dari situ aja YouTube tuh udah ngasih clue bahwa yang dinilai itu adalah yaitu jam tayang. Jadi sebagus apapun video kalian, sekeren apapun video kalian, kualitasnya se-HD apapun, tapi kalian cuma pernah upload video satu dan kalian gak upload lagi, it means nothing. Jadi kalau misalkan kalian mau dapet subscriber banyak, viewers banyak, kalian harus rajin-rajin upload, karena yang dinilai itu adalah kuantitas. Terus konsistensi juga di sini, jangan bolong-bolong. Misalkan gini, kalian tuh sering banget upload. Awal-awal biasanya kita semangat nih, kayak awal-awal tiap hari upload, 2 hari sekali upload, terus plong aja males, 2 bulan, 3 bulan, setahun gak upload lagi, baru upload lagi. Banyak banget yang kayak gitu kan. Nah menurut aku mending jangan kayak gitu. Mending kalian tuh harus bisa mengukur kemampuan kalian segimana. Kayak aku mengukur diri aku nggak mungkin mampu bisa tiap hari, aku nggak mungkin mampu bisa seminggu 3 kali, karena aku punya kesibukan lain. Jadi aku mentargetkan diri aku mampu upload video seminggu sekali. Nah ketika aku misalkan punya waktu libur, atau misalkan punya waktu luang yang lebih banyak dan aku bisa bikin video, ya aku bikin video, tapi aku upload, dan misalnya ngeditnya dijadwalkan. Nah kalian bisa manfaatkan fitur itu. 6 adalah be yourself. Ya di sini be yourself karena sekarang tuh YouTuber tuh udah banyak banget, yang bikin YouTube tuh udah banyak banget, dan yang bikin kalian bakal dikenal orang tuh ya percayalah kalian menjadi diri kalian gitu. Kayak aku juga masih sebenarnya aku belum nemu aku tuh sebenarnya kemana gitu ya, ciri khas aku tuh apa. Cuman ya gini deh, kalau misalnya bikin YouTube tuh kita tuh jangan memaksakan sesuatu hal yang emang bukan kemampuan kita, bukan diri kita, karena nantinya akan capek. Karena YouTube ini tuh butuh konsistensi kan, kayak tadi aku bilang, kayak harus konsisten. Dan kalau misalkan kita konsisten, kita bisa melakukan sesuatu hal yang konsisten tuh kalau misalkan kita nyaman akan hal itu. Dan yang terakhir adalah berdoa. Ya, berdoa itu akan selalu penting. Setiap kalian melakukan apa-apa, kalian wajib untuk berdoa. Karena ketika misalkan kalian udah usaha secara maksimal, yang kalian bisa lakukan tinggallah berdoa. Karena Tuhan juga yang menentukan apakah kalian nantinya akan sukses dan tidak. Tapi percayalah, ketika kalian misalkan melakukan sesuatu dengan usaha keras, itu kalian pasti akan ada hasilnya kok suatu saat nanti. Itu dia mungkin tipsnya, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semangat kita sama-sama berjuang kalau misalkan kalian yang pengen berkarya di YouTube. Tapi ingat tadi, kalian tuh harus fokus sama tujuan awal kalian itu untuk apa, biar kalian nanti tidak menyerah. So thank you so much for watching. Don't forget like, subscribe, and comment down below, dan share juga ke teman-teman kalian ya. So bye bye.